Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang anatomi kurikulum yang beranggotakan saya sendiri Zahratul Khairiyah dengan NIM 20075-190 dan rekan saya Zelina Azahra dengan NIM 20075-112 dengan dosen pengampu kurikulum pendidikan yaitu Ibu Asmar Yulastri dan Bapak Diki Zulfikar. Baiklah, untuk membaca materi pertama ini akan saya jelaskan, yaitu 1. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan dua hal. 1. Perkembangan tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Kedua, didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara. Beberapa kategori tujuan pendidikan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Kurikulum AIMS merupakan rumusan yang menggambarkan outcomes yang diharapkan berdasarkan beberapa skema nilai diambil dari kaidah-kaidah filosofis. Selanjutnya, bahan ajar. Tugas utama seorang guru adalah menciptakan lingkungan belajar untuk mendorong siswa melakukan interaksi yang produktif dan memberikan pengalaman belajar yang dibutuhkan. Untuk mencapai tiap tujuan mengajar yang telah ditentukan, diperlukan bahan ajar. Bahan ajar tersusun atas topik, topik, dan subtopik tertentu. Setiap topik atau subtopik mengandung ide-ide pokok yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Topik-topik atau subtopik tersebut tersusun dalam sekuen tertentu yang membentuk suatu sekuen bahan ajar. Ada beberapa cara untuk menyusun sekuen bahan ajar, yaitu 1. Sekuen kronologis. Untuk menyusun bahan ajar yang mengandung urutan waktu dapat digunakan sekuen kronologis. 2. Sekuen kausal, yaitu berhubungan erat dengan sekuen kasual. Siswa diharapkan pada peristiwa-peristiwa atau situasi yang menjadi sebab atau pendahulu dari sesuatu peristiwa atau situasi lain. Dengan mempelajari sesuatu yang menjadi sebab atau pendahulu para siswa akan menentukan akibatnya. Selanjutnya, sekuen struktural. Bagian-bagian bahan ajar suatu bidang studi telah mempunyai struktur tertentu. Penyusunan sekuen bahan ajar bidang studi tersebut perlu disesuaikan dengan strukturnya. 4. Sekuen logis dan psikologis. Bahan ajar juga dapat disusun berdasarkan urutan logis. Menurut sekuen logis, bahan ajar dimulai dari bagian menuju pada keseluruhan. Dari yang sederhana kepada yang kompleks, tetapi menurut sekuen psikologis, sebaliknya dari keseluruhan kepada bagian. Dari yang kompleks kepada yang sederhana. Dan kelima, sekuen spiral. Dikembangkan oleh Brunei pada tahun 1960. Bahan ajar dipusatkan pada topik atau pokok bahan tertentu. Dari topik atau pokok tersebut, bahan diperlukan dan diperdalam. Keenam, rangkaian ke belakang atau yang lebih dikenal dengan backward planning. Dikembangkan oleh Tom Gilbert pada tahun 1962. Dalam sekuen ini, mengajar dimulai dengan langkah terakhir dan mundur ke belakang. Dan terakhir, sekuen berdasarkan hierarki belajar. Model ini dikembangkan oleh Gagne pada tahun 1965 dengan prosedur untuk tujuan-tujuan khusus, utama pembelajaran dianalisis. Kemudian dicari suatu hierarki urutan bahan ajar untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pada Zelina, saya persilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi berikutnya, yaitu strategi mengajar.
Yang pertama ada reception atau exposition learning atau discovery learning. Reception learning dilihat dari sisi siswa, sedangkan exposition dilihat dari sisi guru. Dalam exposition atau reception, learning keseluruhan bahan ajar disampaikan kepada siswa dalam bentuk akhir atau bentuk jadi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang B, yang kedua ada rote learning atau mindfully learning. Dalam rote learning, bahan ajar disampaikan kepada siswa tanpa memperhatikan arti atau maknanya bagi siswa. Siswa menguasai bahan ajar dengan menghafalkannya. Dalam meaningful learning, penyampaian bahan mengutamakan maknanya bagi siswa. Kemudian yang ketiga atau yang C ada group learning, individual learning. Pelaksanaan discovery learning menuntut aktivitas belajar yang bersifat individual atau dalam kelompok-kelompok kecil. Discovery learning dalam bentuk kelas pelaksanaannya mempunyai beberapa masalah. Masalah pertama, kegiatan discovery hanya akan dilakukan oleh siswa yang pandai dan juga cepat. Kemudian siswa yang lambat akan mengikuti saja kegiatan dan menerima temuan-temuan anak yang cepat. Selanjutnya, media mengajar. Media mengajar merupakan segala macam bentuk perangsang dan alat yang disediakan guru untuk mendorong siswa belajar. Perumusan di atas menggambarkan pengertian media yang cukup luas, mencakup berbagai bentuk perangsang belajar yang sering disebut sebagai audiovisual, serta berbagai bentuk alat penyaji perangsang belajar berupa alat elektronik seperti mesin pengajar, film, audio kaset, video kaset, televisi, dan juga komputer. Kemudian evaluasi pengajaran. Evaluasi ditunjukkan untuk mencapai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Setiap kegiatan akan memberikan umpan balik. Demikian juga dalam pencapaian tujuan, belajar, dan juga proses pelaksanaan mengajar. Umpan balik tersebut digunakan untuk mengadakan berbagai usaha penyempurnaan baik bagi penentuan dan perumusan tujuan mengajar, penentuan sekuens bahan ajar, strategi, dan juga media mengajar. Yang F ada penyempurnaan pengajaran. Hasil-hasil evaluasi, baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi pelaksanaan mengajar secara keseluruhan merupakan umpan balik bagi penyempurnaan yang lebih lanjut. Komponen apa yang disempurnakan dan penyempurnaan itu dilaksanakan. Penyempurnaan juga dilakukan secara langsung, begitu didapatkan sesuatu informasi umpan balik, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu bergantung pada urgensinya dan kemungkinannya mengadakan penyempurnaan. Penyempurnaan mungkin dilaksanakan sendiri oleh guru, tetapi dalam hal-hal tertentu mungkin dibutuhkan bantuan atau saran-saran orang lain, baik sesama personalia sekolah atau ahli pendidikan dari luar sekolah. Penyempurnaan juga mungkin bersifat menyeluruh atau hanya menyangkut bagian-bagian tertentu. Semua hal tersebut bergantung pada kesimpulan-kesimpulan hasil evaluasi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dan janggal, dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.